Aduh, berunduk-berunduk. Ada underpass, pemirsa. Love you full, everybody. Waduh, panas. Iya. Ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik. Bu, Kiai Nur Fadilah bisikin saya jangan pulang dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para orang tua, terkhusus guru kita, guru saya yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita semua, yaitu guru kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Abuya Ki Haji Munawwir Asli. Kita doakan beliau Allah kasih sehat selalu, panjang umur, Allah berikan kekuatan, kesabaran, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Ketua DKM Masjid Al-Barkah Al-Ustadz Haji Tasrif, bener ya? Ustadz Haji Zainuddin, dan pembangunan ketuanya Bang RW Haji Maman. Terus ada sekdes kita itu ya, Bapak Haji Subur, dan para orang tua yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf. Panitia penyelenggara peringatan Maulid, rekan-rekan remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis Zikro Maulidir Rasul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jam 12 Johor waktunya hari ini, jam 11:37. Jadi gak lama-lama menambahin doang ya, gak lama-lama. Apa sih kata-kata HP kok? Hah? Bukan HP gue. HP gue ini. HP gue tuh kok. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, nambahin aja dikit karena udah tengah hari, perut udah lapar ini. Bahwasanya kita kumpul dan hadir karena cinta sama Nabi, ya Bo? Ya Bo? Kemuliaan akhlak Rasulullah sudah dibahas banyak, kita dengerin dari guru kita. Kita udah banyak baca rawi, di rawi udah kita tahu semua. Saya yakin orang kampung Sembilangan nama rawi apal semua, sampai kulit-kulitnya apal. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji berkata, beliau menyatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah itu kemuliaannya luar biasa, syadidal haya wat tawadhu, orangnya sangat malu dan beliau orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget kok.
Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah lagi rusak. Naik ke atas Ka'bah, angin kencang niup gamis Rasulullah. Kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi mukanya pucet, malu, turun dari atas. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang. Tibang betis malu. Tibang betis doang malu. Sekarang kita urat malu udah pada putus. Ketua nenek-nenek ada pikirannya. Naik motor Mio sore-sore full pakai celana wahai. Keliling pinggir empang, pakai. Kirain kenal pot racing agak tahu kulit. Malu rada kurang. Malu rada kurang. Agak malu tuh ya. Agak malu tuh. Agak malu. Waktu kampanye saya kangen di demo. Agak malu tuh. Dipanjul. Agak malu tuh. Dipanjul. Panjul. Rasulullah syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong Nabi. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, dijamin masuk surga. Rasulullah udah dihindari dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang diusap Nabi dosanya, tapi ibadahnya nggak pernah berhenti. Kita baru kaya dikit aja sok, benar? Kita baru kaya dikit aja udah belagu. Baru timbang pangkat jadi mini RT aja datang minggu. Ada gue, bukan RT sini kok, bukan. Ono di Pulau Seribu. Oh, kita baru kaya dikit aja udah sombong, bener? Mentang-mentang kaya jalan dada duluan, mentang-mentang kaya jalan tangan depak. Anak itu. Rasulullah orangnya tawadhu, rendah hati, nggak sombong, nggak marahan. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan kok, lagi weekend. Mama bininya jalan bareng sama Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat ngasih salam. Orang kafir beri salam beda sama kita. Kalau kita assalamualaikum, dia lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Diterjemahin tuh dalam bahasa Indonesia asyammu alaika ya Muhammad. Mampus tuh Muhammad. Nabi dikata mampus bang. Marah? Kagak marah. Yang marah Siti Aisyah, istri beliau yang marah. Dibalikin tuh orang yang ngomong asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu ngulangi tiga. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Itu artinya bang. Tuh hebatnya Nabi, enggak marahan. Rasulullah enggak marahan. Lagi ceramah di Taif, lagi dakwah, Nabi lagi ceramah, dilemparin kotoran onta, ditimpuk pakai batu, disabit bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah Rasulullah? Enggak, yang marah malaikat Jibril. Jibril marah bang, Jibril marah. Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal buat tibanin ini? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita, udah kagak sabar banget, masa lu disakitin gua tibarin? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang kok. Kalau emang ini bapaknya, orang tuanya saya ceramain kagak beriman, saya tungguin ntar anaknya. Jibril balikin, anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Biasanya begitu, bapak nyolong, anak nyopet. Kalau bapaknya kafir, anaknya masih kafir lagi. Udah Muhammad, buat tibarin aja di Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Kalau emang anaknya nggak ada yang beriman, saya tungguin cucunya. Terus mau kamu apa Muhammad? Izin saya mau berdoa aja. Didoain bang, yang nyampitin, yang nakolin didoain sama Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum
La ya'lamun, ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat umatku karena mereka nggak ngerti. Kalau Nabi pribadinya disakitin, dikatain, dimaafin yang nyakitin, tapi bagi malaikat Jibril samanya kita. Rasulullah dihina, dibikin karikatur, mukanya dibikin gambarnya, kan marah sebagai umatnya. Ini ngomongnya lain, Abu Janda, sial diangkalan ke Abu Janda. Ini ada kamera nih, masukin ke YouTube. Dari kata radikal, tangkap dilek. Gue capung ditangkap. Ya Bu, Rasulullah luar biasa dimaafin. Kalau model saya begitu, lain urusan itu, lain urusan. Dile lagi ceramah nih umpama, Dile lagi ceramah nih bang, Dile lagi ceramah kok umpama. Disemprot sama polisi yang bekas air mata. Datang malaikat Jibril nawarin, Dile, bagaimana kalau Monas ku cabut? Buat tiba nih polisi yang nyemprot lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, hampusin. Saya kata gitu. Lain urusannya. Nabi luar biasa bang. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati kan sombong. Apalagi dikatakan di situ dirawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Ada kan dirawi ya? Rasulullah dikatakan demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Nabi sering nengokin yang sakit. Rasulullah demen sama orang susah. Nabi demen sama orang susah. Nabi, makanya Nabi pernah doa, Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti barang bersama orang miskin. Nabi doanya tuh, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kau baca doa begitu? Ya, kita nggak pakai doa begitu, emang keturunan kok miskin. Om susah, bapakmu susah, anak turunan belangsak semua. Doanya Nabi, doanya Nabi. Bahkan Rasul nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba, diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang tuh galik. Orang kaya yang undang teragak-ragak, orang kaya yang undang tuh buru-buru, bener. Orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar ke 1000, blok 1000 dibaca, makan enak-enak. Giliran yang susah miskin mati tahlil 30 biji kelar, kelar dah. Ada kaya pelit banget, najong buat banyak atau banyak pelit. Ini masih kita lagi bongkar nih, orang kaya yang keluarin. Daripada duit kita habis makan sama dokter, stroke, liver, jantung, penyakit macam-macam sekarang kok. Ada guru kita udah bilang stroke penyakit kok. Ngeri, kalau sekarang nih corona udah parah udah kita. Berita tiap hari di TV corona, corona. Siang malam corona, yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian. Akhirnya kepikiran, stres kita. Pilek dikit ya, yang kena kok, yang kena. Rakyat dikasih masker, mbak kok kasih jangan masker doang. Bener kok? Iya, kita udah stres juga. Berita corona mulu jadi pikirin, cari supaya naikin imun, zikir. Gak apa-apa, hiburan, joget-joget, gak apa-apa, kok saya sering joget. Tuh kalau naik mobil saya setel tip yang kencang, saya joget, udah nyanyi aja, hilang stres. Di rumah joget-joget aja, megang mic, pakai keyboard nyanyi udah. Orang joget kagak dilarang. Disuruh malah joget. Siapa yang nyuruh? Om Haji Roma. Kan disuruh sama Om Haji. Joget tidak dilarang, tak dilarang. Asalkan jarang-jarang, kan begitu aja. Ya, kepercayaan kok. Joget memang tak penting, tidak penting. Asal jangan sering-sering. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, joget, gitu lagunya. Ketik di YouTube, kepercayaan kok. Ini luar biasa. Rasulullah kemuliaan akhlaknya, demen sama orang miskin, apalagi wayamshi ma'al armala. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang bang, ngiringin. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir Nabi jalan di belakang, kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin sama Nabi dari belakang. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki tinggal. Apa dia kata lelet pada aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung, emang jangan tahu. Kemuliaan adab akhlak Rasulullah SAW. Ini maulid disuruh merubah akhlak kita. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah.
kelar maulid akhlak kita perbaiki, artinya ibadah masih kita cakep, udah direnov, lega, gede begini. Ayo bapak-bapak yang belum ke masjid, masjidah masih kita cakep ini, saya yakin sembahyang subuh di sini penuh nih. 3 biji ya bandeng buat 3 biji. Ya Allah, ayo kita sholat berjamaah. Yang belum doyan ngaji udah, ngapain lagi? Benar Bu? Iya, kita sekarang beberapa bulan, dari bulan Maret dilarang kumpul-kumpul, larang riung begini ya. Iya, fatwa MUI udah dipelintir sama pemerintah, yang kagak masih harus kosongin, kagak boleh kegiatan. Musola dikosongin, gak boleh kegiatan. Dari bulan Maret sampai sekarang kagak ceramah, batal semua gara-gara corona. Yang mulai banjir kita kok. Sekarang harus kita politikin juga. Apa-apa tadi dikit COVID bener kok. Capek udah kita. Kenapa? Karena memang COVID anggarannya ada dari pemerintah. Rumah sakit dikasih anggaran. Orang sakit dikit bawa ke rumah sakit mati COVID. Orang bolnya melonot amin. Dibawa ke rumah sakit mati. Dikata COVID. Apa urusannya virus sama bol? Makanya kita juga harus melawan. Kenapa? Bukan berarti kita nggak demen sama pemerintah. Dikritik jangan marah dong, bener? Iya, sekarang lagi pada nyinyir nih semua. Medsos, wah Habib Rizik mau pulang pada nyinyir, berketakutan. Makanya sampai bikin sinetron di Indosiar. Banyak mati mendadak gara-gara Habib Rizik pulang. Saya kata gitu. Daripada sinetronnya begitu mulu, agak jelas laki pacaran demen, bahagia, kawin naik, apa namanya karirnya di kantor. Wow, duitnya banyak, naik lagi pangkatnya, kawin ketemu cewek lagi, diporotin habis, jatuh miskin. Begitu ceritanya. Terus bilang, akhirnya jatuh miskin susah, jalan pinggir jalan tabrak mobil, bawa ke rumah sakit, tobat, minta ampun, maaf. Ya gitu doang ceritanya. Tuh sinetron Indosiar. Kalau maghrib siang sore ada semua. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya diri atas diriku. Yang nyanyi Rosa. Ayo kita selesai maulid, tingkatin akhlak kebaikan kita kepada Allah. Amin. Biarin orang baru doyan ke masjid, jangan pakai diharu-haruin. Biarin orang baru belajar, dan usil mulut, tumben bang ke masjid lu. Lu aja kapok kabur. Mantepin. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit kagak jadi masalah. Zuhur 2:30 boleh. Orang baru belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, ngajak bukan ngejek, benar? Jadi kita kumpul di pengajian, kan enak resep kalau ngaji banyak begini. Ada guru kita, ada Ustaz Zainuddin di sini, macam-macam guru kita banyak. Apa yang lain udah tua udah. Dan nenek ngaji alasan ada aja. Ngaji kok nek malu mantuk tak lupa lagi men. Nenek men aja. Gak bisa usah saya ngaji, repot banget, repot. Ngomongin repot sama juga repot bang. Dari muda kita kerja repot, punya anak, punya bini, ngurusin bini, anak repot lagi, udah tua punya cucu, ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Kayak ngaji gak ada batasnya, dari mulai kita di bedok sampai di bedok lagi. Ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa kayak kagak tuh baca kitab, bawa. Guru kebet. Ngapain lagi udah, guru tutup. Guru udah tutup masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa? Boleh kebet tuh. Datang ngaji rajin insya Allah aman, amin. Dulu almarhum al-maghfur Kiai Haji Aminuddin Mukhtar waktu ceramah beliau bilang, nanti ada orang meninggal dunia masuk ke dalam kubur bang, ditanya di dalam kubur sama malaikat, marrobuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, kagak nyaut itu orang. Malaikat sampai pegel nanya, laporan sama Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah, saya nanya kagak nyaut. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Romannya kenalin, diperiksa, kenalin, deket jingkem itu. Kenalin, periksa dia masih hidupnya bagaimana. Diperiksa itu orang, ternyata ini masih hidupnya manusia, ngajinya getol banget.
Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, mic belum dicolok, dia colok. Ambal belum digelarin sama dia. Dipanggilin atu-atu ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jangan lupain dari pengajian. Rodia, Romlah, Mina, ngaji. Dipanggilin tuh atu-atu. Ngajinya rajin banget, tapi diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi getol ngajinya. Orang yang begitu kata Allah, malaikat jangan lu tanya. Yang meninggal seperti itu ngajinya getol banget, tapi diajarin kagak bisa-bisa, dapat dispensasi, dapat muktafar, keringanan dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Oh, bukan gara-gara ngajinya getol doang kok. Ayo udah, ngapain lagi? Ngaji kok. Godaan ada berat emang ngaji. Apa juga kalau godaan pasti ada aja berbuat baik godaan. Siang malam TV nonstop, anak emak maghrib berebut remote. Udah rapi mau yasinan malam Jumat gerimis. Itu godaan. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Keluar rumah begini tangan. Oh udah mati. Ya gerimis lagi mau ngaji. Tadi gua gede bener maju. Ya Allah. Ada aja halangan, tantangan berat. Kenapa? Orang ilmu dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang, amin. Tuh, ilmu ada, pakai ilmu hidup jadi mudah. Saya ngomong begini, yang di ujung sana pasti kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada speaker, necet gorokan. Ilmu nih po, ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya pernah tabrak gambar, lapangan saya ngecek sound, bapak ibu yang di sono kedengeran enggak? Ya berarti kedengeran. Jangan dinyaut. PA aja mah itu. Yang di sono kedengeran enggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu. Yang hari ini terjadi di Amerika bisa kita tahu lewat mana? Ilmu teknologi televisi. Termasuk ibadah, kalau ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Tahun 50-60 kita punya engkong berangkat haji ke Mekah 6 bulan tuh. 6 bulan naik kapal laut doang, 6 bulan. Pergi haji 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Sekarang ada ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak dilaguin, seni tilawah enak, ada lagu-lagunya macam-macam, ada Soba, Jiharka, ada lagu singkat, Bayanti, Nahawan, enak didengerin. Baca sholawat pakai seni hadro, seni marawis, enak resep. Coba sholawatan kencang doang kok suara kita kagak ada lagunya, kurang resep. Salatullah, salamullah, Tuhan, Rasulillah, kurang enak. Pakai hadro, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Resep di hati, indah didengarnya. Seni bikin hidup jadi indah. Ada di Masjid Al-Barkah. Kalau kagak ada lagunya kaku. Lobar, kaget orang. Pakai lagu enak. Pilih suaranya enak-enak. Sesibul ada tuh suaranya enak beliau. Luar biasa. Dia mah kori. Kalau saya mah guru, beda. Luar biasa bang. Seni bikin hidup indah. Yang ketiga, ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup indah, agama bikin hidup jadi terarah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena agama itu aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita, agama kita Islam, aturannya ada. Rukun Islam, rukun iman, diatur semua. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ada dalam Islam. Bahkan berpolitik ada. Ini sekarang banyak orang berpolitik gak paham politik. Guru, kiai, ulama pada demo semuanya. Untuk apa? Untuk mempertahankan Islam. Jangan merugikan Islam terus. Bukan berarti demo itu nggak benar, demo itu bagus. Kenapa? Kita mengkritik pemerintah yang nggak benar. Kalau nggak benar dilurusin, bahkan minta fatwa sama ulama, kan begitu. Ya ulama ditangkap-tangkepin, begitu ditangkap. Itu si Cebok kalau ditangkap. Adi Armando kalau ditangkap, bikin tweet macam-macam, ya enggak? Abu Janda apalagi ngata-ngatain, kagak ditangkap, enak aja. Ini rezim apaan begini? Habib Rizik pulang insya Allah seperti Iran, amin. Tutup
negara Iran, Al-Imam Khomeini bang, diasingkan dari negaranya, dikeluarin, diusir, tapi pulang masuk lagi ke Iran, revolusi semuanya, amin. Revolusi mental, revolusi akhlak semua. Kalau memang udah gak bisa mimpin, turun, dia punya malu lah, manjul. Begitu. Kalau tengah hari ceramah begini bang, lapar aja dikata udah. Sekarang undang-undang ITE diperbaharui lagi, ya nggak ada kebebasan kita untuk berimajinasi, nggak ada tuh. Undang-undang semuanya dikit-dikit apa? Kenapa sih pihak Facebook, Instagram ketika kita upload foto Habib Rizik dihapus? Bener? Makanya kemarin dihajar pakai Haji Tengku Julkarnain tuh, dihajar lagi sama Rocky Gerung, habis tuh di TV One, dikatain semua habis semuanya. Kenapa kebebasan nggak boleh? Aneh, dengan foto Habib Rizik aja takut. Bener? Apalagi sampai Habib Rizik pulang ke Indonesia, upload foto di Facebook Habib Rizik, konten Anda tidak sesuai dengan ketetapan kebijakan kami. Sesuai 2 kali 3 kali kita ngupload, dihapus, diblokir bang. Apa ini? Gak ada yang model begini. Harusnya kebebasan itu dibebaskan sebaik-baiknya. Supaya apa? Bukan berarti bebas kebablasan, artinya supaya mendidik, supaya mengkritik pemerintah yang kagak baik. Ini sekarang kita kalah bang sama Jakarta, Bekasi. Bekasi kota kaya, kabupaten paling kaya Bekasi. Dana CSR aja nih 10 triliun per tahun. Kemana itu dana yang gak diawasin KPK? Mana kita sekarang rakyat naik pandemi begini, naik COVID, gak dikasih bang. Sembako mana? Pernah dapat sembako kok? Gak ada. Dapat bansos. Ada RT datang ke rumah, saat fotokopi KTP, kakak buat apaan? Udah tenang aja, kirain buat bansos, kagak tahu jadwal ronda. Kita semenjak kopi suruh jagain di pos, tinggal portal, suruh jagain portal, ganti-gantian dia malam portal, orang lain masuk agak boleh. Ya kesian Jakarta enak, ya enggak bu? Kota Bekasi enak, ada semua sembakonya, ada bansos bantuan buat orang-orang miskin. Karena kita ngeri, mana ada kaya Bekasi kita, Jawa Barat kaya, rakyat disusahin mulu. Kita kritik marah, jangan marah dong, meraba diri. Dulu Rasulullah SAW aku Masya Allah waktu hijrah, nih semuanya sahabat ngomong, ya Rasul, ini kota Mekah udah gak enak, udah gak aman, bagaimana kalau kita hijrah ke Madinah? Apa jawab Rasulullah? Sahabatku, belum waktunya kita hijrah. Kenapa? Karena belum ada komando, belum ada perintah dari Allah. Setelah ada perintah dari Allah, baru Rasulullah pidato, wahai sahabatku, perintah hijrah telah datang, mari sama-sama kalian berangkat lebih duluan ke Madinah. Rasul kapan? Saya belakangan. Kenapa belakangan ya Rasul? Barang-barang aja kan enak. Dengerin, yang dicari-cari saya, yang target utama saya, yang mau dibunuh saya. Kalian berangkat lebih dulu. Kalau kita bareng-bareng berangkat dari Mekah ke Madinah, kita bakal diserang terus. Berangkat lebih duluan, Mekah bahaya, biarin saya di Mekah menghadang bahaya. Ini pemimpin yang mantap. Ngomong, apabila rakyatku lapar, akulah orang yang pertama merasakan lapar. Luar biasa. Tapi kalau rakyatku kenyang, biar aku orang terakhir merasakan kenyang. Tuh, biarin belakangan kita mah. Ibu-ibu duluan tuh, bapak-bapak semua tuh makan kasih gesek. Bener? Harus siap. Makanya pemimpin itu bukan sekedar pinter, tapi berani. Alhamdulillah. Luar biasa, Islam agama universal bang. Ngatur apa aja ada. Jangan yang tinggi-tinggi, yang kecil aja di rumah dah. Ayo masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada doanya, bener kan? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin doanya ada, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, kelar makan, doanya ada, Islam ngajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, pakai adab. Kelar doa dikasih makan panitia satu nampan nih, adab pakai. Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Kalau makan bareng suapan kecilin. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung lah, para Ramadan. Ada adabnya kok. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ aja rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada adabnya. Mau tidur, bangun tidur, Islam ngajarin doanya ada. Bener kan? Tidur sama laki, tidur sama bini, doanya ada. Cuma jarang keburu kebaca. Ada itu doanya. Lagi kumpul sama teman, kita kumpul bareng sama teman yang ngobrol, ngeriung. Lagi kumpul enak-enak ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin tuh, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar.
Makanya kalau kumpul bareng dengar suara kentut diem bang, jangan pakai ribut, rasain. Orang usil banget, sama kentut lu yang enak aja lu rame, udah silent aja diem. Ngomongin kentut, ada lagi babnya di fikih kita ngaji. 4 jenis kentut dalam fikih, tuh biar tahu. Kentut pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang. Menang suara 2, gue ada. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau, ada. Yang ketiga kentut yang jenisnya keluar terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, itu kentut terpaksa. Yang keempat kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bau? Ada yang nyusul. Napasnya nyusul. Makanya dalam bahasa Mandarin namanya cepirit. Nah itu. Nah, kita ngaji. Nah, kita kumpul insya Allah dah. Ya kan? Kita ngaji semakin meningkat akhlak kita kepada Allah. Yang kedua perbaiki akhlak kita kepada sesama. Insya Allah dengan saling akhlak perbaiki sesama, insya Allah bakal aman. Amin. Kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Masjid cakep, ayo musola cakep. Lagi bangun begini kita kebersamaan. Yang kaya bantu dengan hartanya. Yang gak punya duit Ustaz bantu tenaga. Tenaga gak punya Ustaz bantu dengan pemikiran. Pemikiran gak ada bantuin dengan doa. Doa yang gak bisa juga, udah diem aja bantuin diem. Ini kadang-kadang ada bantuin duit, gak bantuin tenaga, pikiran kagak, ngoceh mulu bisanya. Nyalain mulu, yang salah itu lu tau anak muda, yang bener bagaimana kok? Aku juga bingung. Nah ini, ayo kita pengen semua kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ya, amin. Dah, 12 kurang. Ayo kita baca Fatihah. Minta sama Allah mudah-mudahan apa yang kita korbankan, kita sedekahkan, kita jariahkan, kita berikan buat peringatan Maulid hari ini semuanya dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal alamin. Doain orang-orang tua kita yang udah pada kagak. Amin. Biar diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikan, Allah jadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bocah-bocah kita, anak-anak kita kok yang lagi pada belajar, Bang, kita doain diberikan kekuatan, kesabaran, lokasi ilmu yang manfaat, diberikan kepahaman, kelak jadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Dan minta pula kepada Allah kumpulnya kita hari ini, kita kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini aja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf dan mudah-mudahan kita semua pada sehat. Amin. Semuanya tambaknya nggak kena limbah. Amin. Di Bandung buat mancing di sini besok ya. Udah mau mancing di sini. Ya, ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dah. Siapin dah makan di mana kira-kira makannya. Guru kita makan. Siapin kis, siapin kis. Buat kalian di mana kayaknya ada. Buat pulang dulu dah. Biasanya ya ada ini aja. Saya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.